Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Di segmen ini kami telah terhubung dengan Romo Adi Prasojo, Sekjen Kuskupan Agung Jakarta. Selamat pagi, Romo. Selamat pagi, Pak Kevin, Pak Eko, dan para pemirsa. Salam sehat. Selamat Natal untuk Romo Adi Prasojo. Terima kasih, selamat Natal juga untuk Kevin dan para pemirsa. Ya, Romo Adi, imbauan dari Keuskupan Agung Jakarta sendiri berkaitan dengan perayaan Hari Natal pada hari ini kepada warga Katolik itu apa saja, Romo? Pertama, tentu tetap menjalankan peribadatan dan hidup keseharian dengan memperhatikan protokol kesehatan. Itu adalah wujud iman. Bukan hanya kewajiban moral, tapi sudah menjadi wujud iman setiap orang Kristiani untuk penghormatan pada kehidupan dan kesehatan keselamatan bersama. Yang kedua, perayaan Natal ini sederhana sehingga kita harus menghindari kerumunan dan tetap di rumah. Ketiga, sejauh mungkin tidak bepergian dan mudik. Begitu, Pak Kevin. Baik, Romo Adi, kalau melakukan ibadah secara daring ataupun online, ini mengurangi esensi Natal atau tidak sebetulnya, Romo? Kita sedang berada dalam situasi krisis akibat pagebluk pandemi ini ya, dan situasi krisis ini mengajarkan kita untuk bisa berkreasi dan Tuhan memberikan akal budi kepada kita dan segala hal sehingga peribadatan juga menjadi lebih luas dimaknai. Hal ini tentu peribadatan secara online tidak mengurangi esensi. Yang penting persiapan diri kita, persiapan batin kita untuk tetap mengusahakan sakralitas peribadatan. Baik, Romo Adi, perayaan Natal identik dengan kemeriahan ya, berkumpul dengan keluarga, lalu kemudian bertemu, meriah begitu. Apakah perayaan Natal di tahun ini harus dirayakan dengan kemeriahan di tengah pandemi COVID-19 atau seperti apa? Bagaimana kemudian kita merayakannya di tengah pandemi COVID-19 ini, Romo? Iya, kita bersyukur bahwa perayaan Natal hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan tetap kami menghimbau pada umat bahwa justru inilah saatnya menjadi momentum iman, seperti dikatakan dalam editorial, momentum iman di mana kita kembali pada nilai dasar Natal, yaitu kesederhanaan dalam hidup. Kita tinggalkan kebiasaan lama kemeriahan, tapi mau masuk ke dalam esensi itu. Dan ini kesempatan untuk menghangatkan keluarga kita. Karena Natal adalah perayaan syukur keluarga. Begitu. Baik, Romo Adi, protokol kesehatan kemudian yang diterapkan di gereja sendiri sampai sejauh ini seperti apa evaluasinya dan ketentuan apa kemudian kalau misalnya warga mau tetap beribadah di dalam gereja, Romo Adi? Protokol kesehatan yang sudah dijalankan selama kurang lebih 4 bulan peribadatan luring, peribadatan tatap muka tetap diteruskan dengan memperhatikan 3M. Saya mengimbau umat untuk tetap menggunakan masker dari rumah selama beribadah dan pulang kembali ke rumah. Mencuci tangan sebelum masuk gereja, memastikan self-assessment kesehatan dan suhu tubuh, menjaga jarak seperti disiapkan di bangku gereja, dan mendaftarkan secara online. Jadi umat yang hadir itu pasti terdaftar di wilayahnya masing-masing untuk memudahkan kami dan pihak puskesmas setempat melakukan tracing kalau terjadi sesuatu. Itu yang kami jalankan. Baik, Romo Adi, terakhir mungkin di hari Natal ini tidak semua yang merayakannya
bisa dengan ideal begitu ya. Mungkin ada yang merayakan di tengah sedang melakukan isolasi, lalu kemudian terdampak sisi ekonominya di hari Natal ini karena pandemi COVID-19. Mungkin pesan dari Kuskupan Agung Jakarta, Romo Adi, kepada saudara-saudara kita yang merayakan Natal dengan suasana keprihatinan seperti apa, Romo? Natal adalah momentum iman, di mana Tuhan datang ke dunia untuk mengasihi manusia. Di situ ada budaya kehidupan yang harus kita perjuangkan. Ini adalah ajakan dan panggilan bagi setiap umat Kristiani, sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia dan dunia, untuk mengusahakan budaya kehidupan, mengasihi sesama, solidaritas sosial, dan juga semakin rajin berbuat baik. Inilah makna Natal yang mendorong kita untuk menjadi sesama bagi orang lain. Dan bagi mereka yang berkebutuhan, disitulah panggilan hidup kita untuk melayani. Itu. Baik. Romo Adi Prasojo, Sekjen Kuskupan Agung Jakarta, terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat pagi, selamat merayakan Natal, Romo Adi. Ya, Mas Eko, poin utama tadi dari wawancara dengan Romo Adi bahwa tahun ini adalah tahunnya kita merayakan dengan kesederhanaan ya, Iya, Mas Eko betul. ya. Apa kemudian yang mungkin bisa kita cermati dan kita ambil poin-poin dari kesederhanaan itu kalau kita berbicara tentang suasana Natal di tengah pandemi COVID-19, Mas Eko? Iya, saya sangat setuju dengan Romo Adi ya. Jadi ini sebetulnya momentum bagi umat Kristiani untuk peringatan Natal ini kembali ke persoalan yang hikmat ya, penuh kasih serta kesederhanaan. Jadi tidak harus dengan kemeriahan karena di tengah pandemi ini, COVID ini kita harus prihatin lah ya sementara tidak bisa berbondong-bondong ke gereja untuk kita berdoa dan melakukan ibadah karena tentu akan mengakibatkan nanti timbul klaster baru kalau memang kita paksakan, kalau kita memaksakan memakai 3M yang disebutkan Romo Adi tadi. Jadi saya kira pesan yang bagus dari Romo Adi, dan tentu saya kira umat Kristiani dimanapun pasti akan mengikuti imbauan-imbauan gereja maupun Romo yang ada di daerahnya masing-masing kan. Baik, kita akan nanti cermati bagaimana tanggapan dari pemirsa kita pada hari Natal ini. Mas Eko, kita akan bahas itu usai jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia, kita akan mulai menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Bambang Saptono dari Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Ya, silakan Pak Bambang. Kami sebagai seorang Muslim turut mengapresiasi pada pihak gereja dan juga jemaatnya, di mana di dalam merayakan Natal 25 Desember 2020 di saat pandemi COVID-19 ini, Mas, bisa berjalan sangat tertib atau tidak terjadi kerumunan-kerumunan. Hal ini terkait dengan pelaksanaan adanya aturan protokol kesehatan COVID-19. Nah, sebagai contoh, Mas, di kota Surakarta, di mana di saat pandemi COVID-19 ini, suasana perayaan Natalnya juga sangat berbeda dengan perayaan Natal tahun-tahun sebelumnya. Yang biasanya gereja-gereja sangat ramai, penuh kerumunan, kemudian juga di jalan penuh dengan kendaraan-kendaraan. Bahkan seringkali saudara kita NU itu sampai turut membantu pengamanannya. Nah, kami yakin, Mas, dengan perayaan Natal di saat pandemi COVID-19 ini, ada hikmah yang bisa diambil, yaitu meningkatnya kesetiakawanan dan juga menguatkan persaudaraan terhadap sesama. Nah, kita semua berharap, semoga pasca Natal dan berakhirnya tahun 2020 ini, ada harapan yang baru dan harapan yang besar, yaitu di awal 2021 nanti, seiring dengan telah disiapkannya vaksin COVID-19 untuk rakyat Indonesia. Terima kasih, Mas. Ya. Baik, terima kasih Pak Bambang Saptono dari Surakarta. Di belakangnya ada Pak Yunus Luat dari Tanjung Selor Kaltara. Pak Yunus Luat, selamat pagi. Pak Yunus, selamat pagi.
Halo Pak Yunus. Baik, tampaknya sambungan sedang terputus. Kita akan coba lagi nanti. Saya langsung ke Pak Sunarto dari Jambi. Pak Sunarto, selamat pagi. Selamat pagi Metro, selamat pagi bangsa Indonesia yang sebagian kecil meskipun menikmati acara Natal. Sebagai orang Semarang, saya merasa ada kebanggaan. Tiap pagi, mudah-mudahan saat ini jam 6 pagi sampai jam 6 sore mendengarkan lonceng gereja. Jadi warga Semarang itu tanpa Natal pun sudah menikmati lonceng gereja. Mudah-mudahan ke depan hubungan baik antara sesama umat Muslim dan yang Kristiani ini tetap mesra, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita bangga sebagai orang Semarang khususnya, tanpa diminta, tanpa pun hubungan antar kita dengan non-Muslim tetap mesra. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh daerah-daerah lain sebagai contoh. Terima kasih Metro, sukses terus selamanya. Baik, terima kasih Pak Sunarto dari Jambi. Sambil kita menunggu komunikasi dengan Pak Yunus Luat, mungkin nanti tersambung kembali, kita ngobrol sedikit dulu. Mas Eko, Ya. Yang dicermati dari penelpon tadi adalah bagaimana kemudian pada hari Natal ini betul-betul bisa memupuk persaudaraan, tidak hanya sesama umat Kristiani, tapi kemudian juga bersama dengan umat Muslim, gitu ya, yang menjadi agama mayoritas di negeri kita ini. Pengamatan dari Mas Eko sendiri seperti apa? Bagaimana persaudaraan antar umat beragama itu seperti apa pada saat ini, Mas Eko? Ya, kalau di Indonesia memang sangat erat ya. Kalau kita melihat ketika umat Kristiani akan merayakan Natal, umat Muslim rata-rata juga akan membantu. Kita lihat kemarin juga Banser membantu, NU membantu, umat yang lain, umat Islam juga membantu dalam mengamankan perayaan Natal ini. Tahun-tahun sebelumnya juga demikian. Jadi ini sinergi yang sangat bagus menurut saya antara umat Muslim dan Kristiani, dan itu harus terus dilanjutkan dalam tahun-tahun mendatang. Memang kita berbeda dalam hal agama, tapi persaudaraan, ya, kesetiakawanan, kita harus saling menjaga, itu harus terus dijaga setiap tahun di Indonesia. Jangan sampai karena hal-hal yang sepele, kemudian kita pecah hanya karena gosokan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya kan. Kalau mencermati mengenai pesan dari Menteri Agama kemarin, Ya, Mas Eko, yang kemudian menginginkan bahwa agama tidak lagi dijadikan sebagai alat politik, begitu ya. Iya. Karena ketika sudah menggunakan agama untuk sebagai alat politik, Iya. maka bisa menimbulkan perpecahan, begitu. Iya. Mungkin juga malah bisa menimbulkan konflik begitu antar umat beragama. Iya. Nah, ini bagaimana, Mas? Ya, seharusnya memang demikian. Jadi agama itu sebetulnya tidak dijadikan sebagai alat politik. Kalau jadikan alat politik, rusak semua ya negara ini nanti. Ketika pilkada, dia jualan agama. Ya. Kemudian ketika pilpres pun demikian. Sebenarnya hal-hal yang seperti itu tidak perlu dilakukan. Karena memang di Indonesia ini majemuk. Agamanya banyak, agamanya berbeda-beda. Dan itu tidak perlu untuk dijual belikan di sana. Lebih baik menawarkan visi misi ketika dia mau maju dari pilkada maupun pilpres. Jadi kalau itu terus dilakukan, maka pasti akan timbul perpecahan. Kemarin di pilpres sangat keras sekali ketika kemudian agama menjadi masuk ke dalam situ. Seharusnya hal-hal seperti itu dihindari oleh pemimpin yang ingin maju di pilkada maupun di pilpres. Ya. Baik, kita jeda dulu Mas Eko. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai yang satu ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara sebangsa dan setanah air, khususnya umat Kristiani yang berbahagia. Atas nama pemerintah maupun sebagai pribadi, saya mengucapkan salam dan selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 kepada segenap umat Kristiani di Indonesia. Teriring doa dan harapan, kiranya damai, sukacita, dan kebahagiaan Natal senantiasa menyertai saudara sekalian, membangkitkan semangat untuk mewujudkan kehidupan yang damai serta harmoni dalam kemajemukan Indonesia.
Natal tahun ini mengusung tema mereka akan menamakan Dia Immanuel. Meskipun perayaan Natal tahun ini dirayakan dengan cara yang sederhana, dikarenakan seluruh negara di dunia termasuk Indonesia sedang didera kesulitan akibat pandemi COVID-19. Namun peringatan lahirnya Yesus Kristus tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun. Immanuel yang artinya Tuhan beserta kita, keyakinan umat Kristiani itu punya makna bahwa dalam masa-masa sulit sekalipun, penyertaan Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa beserta dengan kita, memimpin dan menolong kita untuk melewati masa-masa sulit. Akhirnya saya mengharapkan kepada umat Kristiani agar dapat merefleksikan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi garam dan terang dunia, senantiasa membawa damai sejahtera, serta mampu membangun semangat kebersamaan dan toleransi di antara pemeluk agama yang berbeda. Selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 kepada segenap umat Kristiani dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tetap menjaga protokol kesehatan dan mematuhi himbauan pemerintah. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai kita sekalian. Ya, itulah tadi pemirsa pernyataan ucapan Selamat Natal yang disampaikan oleh Menteri Agama Gus Yakut. Mas Eko, kembali kita lanjutkan dialog kita. Kalau kita cermati dari pernyataan dan juga ucapan selamat dari Menteri Agama, tentu saja ini menjadi salah satu ya, Mas Eko, yang bisa memupuk toleransi antar umat beragama. Betul. Bagaimana Mas kemudian makna dari ucapan Selamat Natal dari Menteri Agama? Ya, terus terang sudah lama ya rakyat merindukan tuh kehadiran pemuka agama yang sebagai mata air kearifan ya, bukan menjadi pemicu sumber konflik yang mengalirkan air mata gitu kan ya kan. Jadi kalau menjadi pemuka agama itu memang harus demikian, harus arif, bijaksana, tidak mencaci ke sana ke sini, menyalahkan orang lain. Itu harusnya demikian. Jadi ketika Gus Kut ini menjadi Menteri Agama, memang menjadi semua orang senang, rata-rata senang, karena memang kita lihat track recordnya Gus Yakut itu memang bagus di soal agama ya, soal itu. Jadi sangat kita berharap kepada Menteri Agama yang sekarang ini bisa membawa perubahan yang lebih bagus, terutama soal keberagaman agama di Indonesia. Ya, kalau kita cermati mungkin tahun ini juga, tapi tahun-tahun sebelumnya itu biasanya kalau menjelang Natal itu ada sebagian kecil yang mungkin menyatakan tidak boleh untuk mengucapkan Selamat Natal, begitu ya, untuk yang tidak beragama Kristiani. Begitu juga dengan memakai atribut-atribut Natal, begitu seperti kemudian topi Santa Claus, begitu. Nah, bagaimana kemudian Mas Eko, kalau misalnya dengan pernyataan Menteri Agama seperti itu, seharusnya itu bisa paling tidak ditekan, begitu ya, Mas Eko ya? Ya, saya kira ini kembali kepada masyarakat kita sendiri, kepada pemeluk agama masing-masing. Ada yang mengucapkan, ada yang tidak. Tapi apapun itu, mengucapkan atau tidak, kita harus menghargai agama orang lain. Jadi itu bukan menjadi pertentangan kemudian. Apakah kamu wajib atau tidak. Tapi pada intinya ketika mereka, teman-teman Kristiani merayakan, kita wajib menghargai, menghormati. Kalau bisa malah ikut menjaga. Ketika mereka di gereja, teman-teman ikut menjaga keamanan mereka. Itu kan sudah berlangsung lama. Bukan hanya di Jakarta, di Surabaya, di kota-kota besar lainnya juga demikian. Itu kan menimbulkan rasa solidaritas, ya, rasa kebersamaan. Nah, ini yang menurut saya lebih penting daripada hal-hal yang lain yang lebih dipertentangkan, yang menurut saya gitu ya. Tapi itu masalah besar nggak sih, Mas Eko, mengenai ucapan, harus mengucapkan, harus tidak, lalu kemudian topi Santa, memaksa atau tidak, sukarela atau tidak, kan itu percakapan yang tiap tahun selalu ada, begitu Mas Eko. Betul, jadi memang itu setiap tahun yang selalu ada, tapi ketika kita menjadi pejabat pemerintah, ya kita harus berada di semua level, di semua agama. Jadi sudah sangat pantas kemudian jika presiden, wakil presiden, ya Menteri Agama mengucapkan hari raya setiap agama. Nah, ini hal-hal yang bagus, yang positif untuk kebersamaan, untuk membangun solidaritas, bahwa agama itu majemuk. Ada yang Islam, ada yang Katolik, ada yang Protestan, ada yang Hindu, bahkan ada yang Buddha, Konghucu dan lain-lain. Jadi itu sesuatu yang wajar menurut saya ketika orang mengucapkan
selamat hari raya kepada agamanya masing-masing. Ya kan? Baik, Mas Eko, sebetulnya kalau kita bicara Natal kan tentu saja ini masa libur panjang ya. Betul. Ya. Jadi sebetulnya tidak hanya umat Kristiani saja yang kemudian sedang merayakan hari Natal, tapi kemudian juga umat-umat lainnya juga bisa menikmati libur panjang. Kalau di tengah pandemi seperti ini bagaimana kemudian Mas tantangannya ya? Karena beberapa kesempatan sebelumnya libur panjang ini terbukti membuat lonjakan kasus COVID-19. Jangan sampai kemudian pada tahun ini, akhir tahun ini juga hal yang sudah diwanti-wanti sejak lama akhirnya terjadi kembali, Mas Eko. Ya, setiap ada libur panjang pasti lonjakan COVID ini selalu naik, ya kan? Jadi seharusnya ini menjadi pelajaran bagi siapapun, terutama kepada masyarakat di Indonesia ini kan sukanya berlibur, ya kan? Ketika ada liburan panjang. Jadi itu harus selalu diingat. Kalaupun dia harus pergi, tetap harus mematuhi protokol 3M yang sering kita sebutkan itu. Tapi kalaupun tidak, lebih baik ada di rumah. Karena ketika kita pergi rame-rame, lonjakannya pasti akan naik. Tentu akan merepotkan bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Memang ketika Natal, kemudian diikut Tahun Baru, bukan hanya umat Kristiani saja, ya kan? Tapi Muslim, Buddha, Hindu dan lain-lain itu pasti juga kadang-kadang mengikuti liburan untuk mengunjungi destinasi wisata di beberapa tempat di Indonesia. Memang sudah ada protokol kesehatan. Kedua ada tes PCR atau swab yang dilakukan sebelum dia berangkat. Tapi itu antigen juga itu ya. Betul, ada rapid antigen. Tapi itu juga kalau orang-orang kaya sudah nggak menjadi masalah, ya kan. Tapi kalau kemudian mereka yang tidak mampu kemudian memaksakan kucing-kucingan gitu kan menjadi masalah kemudian ketika kemudian dia terpapar COVID. Jadi menurut saya ketika imbauan pemerintah untuk tidak melakukan kunjungan keluar dalam batas waktu yang lama, ya tetap menjaga protokol kesehatan, lebih baik tinggal saja di rumah untuk sementara karena memang kita nggak tahu kita bisa terpapar dimanapun, ya kan. Ya, tapi kalau mencermati mengenai perkembangan terakhir, Mas Eko, ini kan penambahan kasus COVID-19 ini lagi hebat-hebatnya ya, Mas Eko ya. Tapi masyarakat juga tampaknya makin abai justru. Bagaimana, Mas Eko? Ya, di Indonesia sekarang sudah 692 yang terpapar. Ya. Di dunia itu sudah 78 juta, yang meninggal sudah 1.700.000 sekian. Kalau di Indonesia yang meninggal udah 20.000 sekian. Jadi memang itu angka yang fantastis kalau menurut saya sekarang. Bahkan sekarang di Inggris timbul varian baru yang mengakibatkan sekarang lockdown lagi di Inggris dan Indonesia untuk sementara tidak membolehkan warga negara asing dari Inggris atau Australia datang ke Indonesia karena terkait varian baru itu. Jadi kita harus memahami bahwa perjalanan masih sangat panjang terhadap COVID ini. Betul tahun depan sudah ada vaksin di mana warga negara Indonesia akan diberikan gratis sepanjang tahun ke depan. Tapi itu seharusnya tidak mengurangi kita untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, 3M itu tetap harus dikedepankan. Ketika kita sudah diberi vaksin, tetap saja kita harus memakai masker dan lain-lain. Karena kita sudah tahu bahwa vaksin ini apakah betul-betul nanti bisa menjaga kita untuk melindungi kita serangan dari COVID-19 ini atau tidak. Yang paling penting kita menjaga diri kita sendiri dengan protokol 3M itu, ya kan. Ya. Kembali ke ibadah, Mas Eko, kalau kita cermati sepanjang tahun ini bisa dikatakan hampir semua perayaan hari raya dilakukan secara daring. Betul. Mas Eko ya. Apakah ini sebetulnya artinya bahwa bangsa kita ini ya sudah mulai terbiasa begitu ya untuk merayakan sebisa mungkin secara daring? Apakah itu mungkin hari Paskah, Waisak, ataupun bahkan mungkin hari Lebaran dan pada hari ini Natal? Bagaimana, Mas Eko? Ya, sepanjang tahun ini kan kita masih bergulat dengan pandemi COVID-19 ya. Kemarin ketika Idul Fitri juga demikian kan, sudah ada imbauan untuk tidak pulang, mudik ke daerahnya masing-masing karena terkait dengan COVID-19 juga, penyebaran dan lain-lain. Kemudian polisi, tentara juga turun tangan dengan mengecek di beberapa titik agar warga tidak pulang mudik ketika Idul Fitri terjadi. Demikian juga dengan yang sekarang. Memang tidak akan ada pengecekan yang seketat ketika di Idul Fitri kemarin. Tapi itu menjadi pelajaran sebetulnya bagi warga
untuk tidak coba-coba ya untuk keluar dari daerahnya masing-masing pergi ke tempat wisata jika memang tidak mau mematuhi protokol kesehatan. Jadi ketika harus pergi memang harus clear dulu dia melakukan swab, PCR atau mungkin yang kalau tidak mempunyai uang ya rapid antigen lah minimal untuk menjaga diri sendiri maupun keluarganya. Nah ketika dia sudah mulai sudah menjaga bisa dirinya bolehlah dia pergi. Tentu tetap yang saya sebutkan tadi menjaga protokol kesehatan. Tapi kalau bisa lebih baik di rumah berkumpul dengan keluarga. Kalaupun ada ibadah melalui virtual, kalaupun harus terpaksa mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru yang bisa melalui telepon, WA dan lain-lain. Teknologi sekarang memungkinkan semua itu. Kan? Baik, Mas Eko terima kasih telah bersama kami pada pagi ini. Selamat pagi, Mas Eko. Pemirsa, semoga Natal yang mampu menjadi roh dalam menggerakkan kepedulian sosial dan nilai-nilai solidaritas kemanusiaan di tengah pandemi, sekaligus mampu membangun semangat kebersamaan dan toleransi di antara pemeluk agama yang berbeda. Selamat Natal, terima kasih Anda telah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Metro TV, knowledge to elevate.